Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Menurut wilayah yang diberikan dewa leluhur kepadaku, seharusnya berada di wilayah rahasia Yuan Ao. Di sebuah planet mineral yang gersang, sesosok makhluk perak memecahkan bebatuan keras. Bebatuan beterbangan, dan makhluk itu sudah berdiri di angkasa. Lo Fong menatap langit di kejauhan, berdiri di angkasa. Ini adalah tempat terdekat ke daerah rahasia Yuan Ao yang bisa dituju oleh budak-budakku. Lo Fong mengangguk, lalu mengubah tubuh dewanya. Tubuh asli manusia bumi kembali ke cincin dunia, sementara pemimpin istana awan darah muncul. Ia memasuki istana awan darah dan mempercepat langkahnya. Ia segera memasuki alam semesta yang gelap dan mulai bergerak cepat menuju wilayah rahasia Yuan Ao. Lagi pula, Lo Fong hanya bekerja untuk sekolah dewa leluhur, dan itu tidak mendesak. Lo Fong tidak akan berteleportasi karena akan melelahkan untuk berteleportasi terus-menerus selama lebih dari sehari. Di sisi lain, berpergian dengan istana awan darah jauh lebih lambat daripada teleportasi, tetapi masih relatif cepat di alam semesta yang gelap. Di dalam wilayah rahasia utama wilayah manusia, dua makhluk berdiri di dekat istana pemimpin kota primal. Satu adalah pemimpin kota primal, dan yang lainnya adalah pendiri kapak besar. Pendiri kapak besar berkata, "Aku memutuskan untuk pergi ke samudra semesta. Aku mungkin akan meninggalkan alam semesta asli untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas masalah-masalah dalam umat manusia." Pemimpin kota primal mengerutkan kening. Bagi makhluk seperti pendiri dojo kapak besar, butuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk berlatih sekali. Itulah sebabnya ketika dia berkata waktu yang lama, itu mungkin benar-benar berarti waktu yang lama. Itu bahkan mungkin dihitung menggunakan satuan era. "Aku memutuskan untuk menjelajah ke sektor puncak miring," kata pendiri kapak besar. "Aku mendapat diagram sisa sektor puncak miring. Dengan diagram sisa itu, aku dapat memeriksa beberapa area pada diagram itu. Dan jika aku beruntung, aku mungkin memperoleh harta karun sejati tertinggi. Bahkan jika aku tidak cukup beruntung, aku mungkin juga memperoleh harta karun sejati jenis domain puncak." Bahkan pemimpin kota primal pun gembira mendengar berita itu. Samudra semesta adalah tempat yang lebih luas dan lebih berbahaya daripada alam semesta asli. Tempat itu tak terbatas, tak ada makhluk hebat yang tahu akhir dari samudra semesta. Rugat tidak menonjolkan diri di alam semesta asli, namun di samudra semesta, mereka semua ganas dan licik, bertarung dan merebut setiap kesempatan. Samudra semesta adalah tempat harta karun sejati yang paling banyak lahir. Hampir semua harta karun sejati tertinggi berasal dari tempat-tempat misterius di samudra semesta, seperti sektor puncak miring. Itu adalah tanah ekstremis yang paling berbahaya di samudra semesta. Tetapi ada segala macam harta karun sejati puncak, dan bahkan harta karun sejati tertinggi yang tersembunyi di sektor puncak miring. Tentu saja, itu juga sangat berbahaya. Kemungkinan tersesat saja sudah cukup untuk membuat Rugat ketakutan. Tidak ada petunjuk arah di sana dan sangat mudah tersesat. Bahkan para Rugat yang mampu mempertahankan diri dari segala macam bahaya mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sektor puncak miring. Mereka tidak akan berani berpetualangan di sana tanpa peta. Tetapi tidak ada peta lengkap sektor puncak miring. Untungnya ada peta beberapa area yang dibuat oleh semua makhluk hebat yang berpetualangan di sana, dan mereka menggabungkan peta area tersebut menjadi diagram sisa. Diagram sisa sangat dihargai oleh semua kekuatan di alam semesta. Semakin langka diagram sisa, semakin sedikit petualangan yang akan hadir di area yang digambarkan, yang berarti peluang lebih tinggi untuk menemukan harta karun sejati. Satu diagram sisa
cukup tak ternilai harganya untuk diperjuangkan oleh para Trugat. Ini adalah diagram sisa dari sektor puncak miring, kata pendiri Kapak Besar dengan serius. Berdasarkan apa yang ku ketahui, hanya ada sedikit petualang di sana. Aku mendapatkan diagram sisa ini secara kebetulan, dan aku harus sampai di sana secepat mungkin. Kapak Besar, tubuh asliku akan pergi bersamamu, kata pemimpin kota Primal. Tidak, pendiri Kapak Besar menggelengkan kepalanya. Semakin dalam di sektor puncak miring akan semakin berbahaya. Bahkan ilusi suara di sana bisa membuat Universe Master tertidur. Pemimpin kota Primal terkejut. Benar sekali, kekuatan yang tersembunyi di sektor puncak miring lebih mengerikan daripada kekuatan para Universe Master. Bahkan jika dia memiliki teknik cloning, tubuhnya yang lain akan terpengaruh jika salah satu jiwa tubuhnya terkontaminasi, yang pada saat itu dia akan tertidur selamanya, yang tidak jauh berbeda dengan sebuah kematian. Aku tahu semua area paling berbahaya di sana, kata pendiri Kapak Besar. Hidupku tidak akan terancam kecuali aku pergi ke area tersebut. Namun aku akan mengikuti gambar sisa itu dengan seksama. Dan jika tidak benar, aku akan segera kembali. Baiklah, kamu berhati-hatilah, kata pemimpin kota Primal. Aku sudah sangat beruntung mendapatkan diagram sisa ini. Dan diagram ini mencangkup area yang luas, kata pendiri Kapak Besar. Diagram ini mungkin dibuat oleh kekuatan sebelum masa inkarnasi. Aku dapat mencari lebih jauh menggunakan diagram sisa. Dan jika aku cukup beruntung, aku bisa mendapatkan harta karun sejati tertinggi dengan menghabiskan cukup banyak waktu. Sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas segalanya. Pendiri Kapak Besar menghilang. Pemimpin kota Primal berdiri di langit untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Jika pendiri Kapak Besar bisa mendapatkan harta karun sejati yang agung, kita manusia akan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Lofeng bergerak cepat melalui alam semesta yang gelap dan tiba di wilayah rahasia di sudut alam semesta asli dalam 8 hari. Itu adalah wilayah rahasia Yuan Ao. Lofeng berdiri di ruang wilayah rahasia Yuan Ao. Ia melambaikan tangannya, kata emas muncul dan matanya masih berwarna abu-abu. Ini pasti wilayah rahasia Yuan Ao. Berdasarkan informasi dari Dewa Leluhur, ada 12 daratan luas di wilayah rahasia Yuan Ao. Yang terkecil berdiameter 1 tahun cahaya dan yang terbesar berdiameter hampir 8 tahun cahaya. Ada banyak bentuk kehidupan ras lain yang hidup di sana. Seluruh wilayah rahasia itu milik Master Yuan Ao. Ada sejumlah besar makhluk hidup yang hidup di tanah yang luas itu. Dan wajar saja jika banyak penguasa sektor lahir di tanah itu. Namun, hanya sejumlah kecil makhluk hidup khusus yang ada di satu wilayah. Dan semakin sedikit makhluk hidup yang ada, semakin banyak pula pengasuhan yang dapat mereka terima. Meskipun ada banyak individu di sini, jumlah makhluk hebat jauh lebih sedikit daripada di wilayah lain. Ada begitu banyak kehidupan dan mudah bagi petarung Undying untuk dilahirkan, namun sulit bagi kesatria untuk dilahirkan, pikir Lofeng. Dan tidak ada Universe Master lain di wilayah rahasia Yuan Ao selain Master Yuan Ao. Selain itu, Master Yuan Ao adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Master Yuan Ao merupakan makhluk hidup istimewa yang memiliki kekuatan luar biasa besar, dan dia menjelajahi alam semesta sendirian. Dia pasti merasa kesepian, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia merampas bentuk kehidupan di alam semesta dari ras yang lebih lemah. Dia merampas ratusan juta individu dari berbagai ras. Yang paling kuat dari mereka mungkin hanya seorang kesatria yang tidak berani melawan seorang Universe Master. Selain itu, Master Yuan Ao hanya merampas ratusan juta kehidupan dari triliunan untuk kehidupan dalam satu ras. Ada begitu banyak ras di alam semesta, dan selain ras-ras puncak dan ras-ras kuat, ada banyak ras-ras biasa dan ras-ras yang lemah. Master Yuan Ao telah mengambil bentuk-bentuk kehidupan dari 100 ras yang berbeda dan menempatkan mereka di 12 tanah yang luas untuk mereka kembang biakan.
semakin banyak kehidupan yang lahir di tanah-tanah itu, dan Master Yuan Ao terus memperluas tanah-tanah itu. Sekarang ada miliaran individu di tanah-tanah itu. Tentu saja ada dewa tertinggi di 12 negara itu. Dewa tertinggi Yuan Ao adalah dewa yang disembah oleh semua orang di 12 negara. Master Yuan Ao menguasai semua bentuk kehidupan itu. Lo Feng tersenyum. Tentu saja, para kesatria itu tidak berguna karena dia telah menghabisi lebih dari 6.000 kesatria dengan satu gerakan. Nilai sebenarnya dari para kesatria itu adalah potensi mereka untuk menjadi Universe Master. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Luhur, sesuatu yang berbahaya bagi asal-usul alam semesta sedang terjadi di sini. Lo Feng mengangguk. Aku akan pergi ke tanah-tanah itu dan memeriksanya. Bagaimanapun, semua kehidupan di wilayah rahasia berada di tanah-tanah itu. Lo Feng memindahkan dirinya sejauh 1.000 tahun cahaya, dan seketika itu juga ia telah menempuh perjalanan sejauh 1.000.000 tahun cahaya. Tiba-tiba, sebuah daratan tanpa batas muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu dari 12 daratan milik Master Yuan Ao. Ini pasti benua Juean. Lo Feng bisa merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat dari bawah. Kekuatan itu begitu kuat sehingga Lo Feng terkejut. Aku pikir hanya mereka yang berada di level universe yang mampu terus terbang di bawah kekuatan seperti itu. Ia hanya melayang di udara sebentar sebelum mendarat di tanah yang luas. Saat kakinya menyentuh tanah, daya hisap yang kuat melemah hingga hampir tidak berarti. Semuanya terjadi dalam sekejap. Lo Feng berkomentar ringan. Master Yuan Ao benar-benar mencurahkan banyak pikiran dan usaha ketika ia menciptakan 12 benua ini. Satu benua besar dan satu membran cahaya 7 warna. Pasti ada gaya tolak di antara keduanya agar tidak merasakan gaya tolak yang begitu kuat saat mendarat. Lo Feng tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kemampuan Master Yuan Ao yang muncul pada periode awal setelah lahirnya alam semesta. Paling tidak, usahanya terbukti dalam penciptaan 12 benua ini. Lo Feng mengamati sekelilingnya. Ini adalah dataran sepi dalam kegelapan pekat. Sekilas ada banyak kerangka yang tergeletak di tanah dan banyak yang sudah membusuk. Ada beberapa yang masih kokoh dan utuh. Jelas kematiannya belum lama ini. Medan perang ini menempati area selebar sekitar 6.000 mil, kata Lo Feng dalam hati. Di antara mayat-mayat yang tergeletak di sekitar, ada beberapa yang sangat terampil, sementara yang lainnya biasa-biasa saja. Yang terbaik di sekitar sini hanyalah seorang penguasa sektor. Dengan kekuatan dewanya, ia menyelidiki seluruh medan perang dan menemukan mayat 3 penguasa sektor. Satu terkubur jauh di bawah tanah, sementara 2 lainnya tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Di kedua sisi medan perang, terdapat kota kuno yang sangat megah. Sejauh 6.000 mil, terdapat sejumlah besar prajurit yang berpatroli. Para prajurit ini tampak berasal dari ras yang berbeda, dan tembok kota itu berbau darah. Seolah-olah mereka menceritakan kisah paling kejam yang pernah ada dalam sejarah perang. Lo Feng mengalami transformasi cepat di mana sayapnya berubah menjadi warna hijau tua dan gaya rambutnya menjadi pendek dan merah menyala. Kulitnya juga berubah menjadi hijau tua. Penampilannya menyerupai prajurit dari salah satu ras yang berhasil dideteksinya saat menyelidiki tempat itu dengan kekuatan dewanya. Aku sama sekali tidak bisa mengenali ras ini. Dia melakukan penyelidikannya dengan kesadarannya, dengan cepat memindai alam semesta virtual. Tetapi apa yang dia temukan membuatnya sangat terkejut. Klan Kavultur, ras kecil yang lemah ini, telah lama menghilang dari alam semesta. Hanya beberapa sisa-sisanya yang tersisa di wilayah Yuan Ao. Sebelumnya, ketika Master Yuan Ao merampok dengan liar, siapa yang mengira dia akan meninggalkan jejak klan Kavultur ini? Dengan satu langkah, Lo Feng melintasi perbatasan kota yang megah, yang berjarak lebih dari 6.000 mil dari tempatnya berada. Lo Feng muncul di langit di atas kota yang sangat mewah dan luas, tempat ribuan orang sibuk dengan kegembiraan. Lo Feng berada di posisi yang tinggi di langit, jadi wajar jika makhluk hidup biasa
tidak akan dapat melihatnya. Lofeng memeriksa kodok emas yang dipegangnya di telapak tangan kirinya. Kedua matanya masih abu-abu. Kodok bermata abu-abu ini hanya akan mampu mendeteksi jika akan berada dalam jarak 60 juta mil dari targetnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lofeng melangkah maju lagi. Ia akan terus menyelidiki hingga mencapai jarak 60 juta mil. Lofeng memulai penyelidikannya dalam jangka waktu yang panjang. Dari ke-12 benua ini, benua yang diameternya paling kecil sekitar 1 tahun cahaya dan yang terbesar bisa mencapai 8 tahun cahaya. Setiap kali Lofeng berteleportasi, ia memastikan untuk menjaga jarak 60 juta mil. Jadi, jika ia berteleportasi 10.000 kali sehari, akan butuh waktu 10 hari baginya untuk melewati benua dengan diameter 1 tahun cahaya dan lebarnya sendiri sudah 1 tahun cahaya. Jika aku harus meneliti 12 benua tersebut, aku khawatir akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Untungnya, pekerjaan investigasi hanya memerlukan sedikit usaha dariku. Oleh karena itu, Lofeng hanya mengeluarkan sedikit kesadarannya untuk memulai perjalanan panjang penyelidikan ini. Sebagian besar kesadarannya sepenuhnya dikhususkan untuk mempelajari jalur dewa binatang dan gambar ukiran rahasia. Dalam sekejap mata, Lofeng telah menghabiskan setengah tahun di benua ini. Setelah berteleportasi berulang kali, Lofeng tiba-tiba berhenti. Mata katak emas di tangannya berubah menjadi merah menyala. Setelah setengah tahun menyelidiki, ini adalah pertama kalinya mata katak emas berubah menjadi merah. Tentu saja, Lofeng begitu diliputi emosi sehingga tubuhnya yang lain juga berhenti berkultivasi untuk sementara waktu. Lofeng menatap pada kejauhan. Dengan satu teleportasi, ia mencapai jarak sekitar 1 juta mil dari targetnya. Setelah itu, Lofeng mulai terbang. Aku bisa sampai di sana dalam sekejap. Aku harus melihat sendiri seperti apa situasi di sekitar target. Apa yang bisa begitu dijunjung tinggi oleh dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur, yang bahkan sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi pada alam semesta asli. Lofeng tidak berani ceroboh sedikit pun dan tetap waspada. Bagaimanapun, dewa leluhur menyebutkan bahwa ada sesuatu yang menjadi pertanda buruk bagi alam semesta asli. Jadi itu bukan hal yang mudah. Terbang tinggi di udara, kekuatan dewa Lofeng menyelidiki dalam jarak 6.000 mil dari sekelilingnya karena dia tidak berani menyelidiki terlalu jauh. Jangan sampai dia membuat targetnya waspada dan memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Lofeng menyelidiki benua yang luas dengan sangat teliti. Tugas ini menunjukkan kepadanya adegan-adegan yang menggambarkan potongan-potongan kehidupan di benua ini, di mana berbagai peristiwa, cinta dan kebencian terungkap di hadapannya. Lofeng dapat melihat keunikan peradaban di benua gelap ini dengan matanya sendiri, dan itu membuatnya bahagia. Kekuatan Lofeng tiba-tiba terkunci di suatu titik di benua ini. Keluarga Mike Tiflim, tunggu saja. Aku Buah akan menjadi Holy One yang agung, dan kemudian aku akan menghancurkan seluruh benteng Mike Tiflim hingga rata dengan tanah. Seorang penunggang kuda kekar terlihat di punggung binatang iblis raksasanya yang bertaring. Dia tinggi, kekar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi yang kokoh. Di sisi binatang iblisnya, ada 2 kapak besar berwarna merah darah. Di wajahnya, ada bekas luka yang diiris di separuh wajahnya. Aku akan membalas dendam. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan kembali, dan aku akan kembali sebagai Yang Maha Suci dan menginjak-injak seluruh benteng api perkasa hingga menjadi tanah datar. Penunggang binatang iblis itu mengumpat dan bersumpah. Kemudian binatang iblisnya berlari kencang. Derap langkah kaki kuda terdengar dari belakang. Penunggang binatang iblis itu menoleh ke belakang, dan sesaat matanya melebar saat dia menjadi pucat. Di belakangnya, pasukan yang terdiri dari sedikitnya 100 penunggang binatang iblis menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh. Suara menusuk terdengar dari langit, menyebabkan pengendara binatang iblis yang bernama Buah mendongak.
Di udara, ada binatang raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna merah menyala dan sisik serta sayapnya dikelilingi oleh cincin api. Mata Buah menunjukkan ekspresi kegilaan saat ia meraih senapan pengendara yang panjangnya sekitar 36 kaki dari punggung binatang iblis dengan satu gerakan cepat. Dengan kedua tangan, ia memegang senapan dan membidik. Butiran keringat mengalir di wajah Buah saat seluruh tubuhnya gemetar. Ia menggertakkan giginya dan menatap. Bukan rasa takut yang ia rasakan, itu karena Pterosaurus api yang menerjang turun dari langit sangat menindas. Binatang iblis yang ditungganginya menjadi lemas di lutut dan terjatuh. Buah jatuh dari punggungnya dengan cepat. Meskipun tubuhnya terbalik saat dia jatuh, tangannya masih memegang senapan dan membidik ke udara. Keluarga Mike Tiflim, kalian makhluk-makhluk celaka. Buah meraung. Bahkan jika aku, Buah yang agung, binasa sekarang, aku akan kembali sebagai penunggang iblis untuk menghantui kalian semua. Pterosaurus api itu melayang di udara, sementara para penunggang binatang iblis lainnya mengejar dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, Buah dikepung dengan kuat. Lo Fong menilai dari tempatnya berada, mereka sebagian besar seharusnya memiliki standar tingkat penjelajah bintang. Yang tertinggi di antara semuanya memiliki standar penjelajah bintang tingkat 9. Seorang penunggang yang mengenakan baju sirah paling elegan yang menunggangi binatang bertanduk tunggal seputih salju berkata, "Buah, aku tidak akan menjadi pengganggu. Bawahanku tidak akan melawanmu. Aku yang akan melawanmu." Buah yang memegang senapan raksasa menyeringai. Ia bagikan setan gila saat menatap penunggang kuda tampan itu. Ia sadar bahwa di hadapan keluarga Mike Tiflim, ia hanyalah orang kecil yang tidak berarti. Meskipun ia tahu bahwa melawan akan mengorbankan nyawanya, ia tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba, semua yang ada di antara langit dan bumi menjadi sunyi. Waktu seakan berhenti. Para penunggang dan binatang buas yang melayang di udara pun berhenti bergerak. Apa yang terjadi? Buah ketakutan sambil memegang senapannya. Sosok itu datang perlahan-lahan dengan senyum di wajahnya saat dia menatap Buah. "Kamu harus melakukannya," kata lelaki dengan sayap hijau gelapnya. Ia menatap Buah dan sebuah kekuatan tak terlihat menahan Buah. Sekitar 600 mil jauhnya, di tengah padang gurun yang tandus, Buah dilepaskan dan jatuh ke tanah. "Tuan," Buah segera membungkuk. Lo Fong menatap Buah. "Setelah tiba di duniamu, aku perlu mencari makhluk hidup untuk bertanya tentang hal-hal tertentu. Kaulah yang terpilih. Aku tahu kamu takut pada keluarga Mike Tiflim itu. Jangan khawatir. Pasukan yang mengejarmu akan mengira kamu telah melarikan diri jauh. Apakah kamu menebak? Aku adalah makhluk legendaris." Ketakutan Buah semakin kuat. Makhluk di hadapannya ini mengetahui semua pikiran yang berkecambuk dalam benaknya. Lo Fong tertawa. Saat dia berada di level universe, dia dapat dengan mudah melakukan pencarian jiwa pada makhluk lain di level penjelajah bintang. Mengingat kekuatannya saat ini, tidak mungkin pikiran makhluk kecil yang lemah seperti itu bisa lolos dari penyelidikannya. Lo Fong menggoda orang ini untuk bersenang-senang, tetapi pada saat yang sama, ia dengan cepat memindai ingatannya untuk melakukan pencarian yang cermat. Dunia yang menarik. Anak muda yang menarik. Lo Fong menatap Buah pada saat yang sama. Ia menoleh pada kejauhan. Apapun yang menyebabkan mata kodok emas itu memerah ada di arah itu. Dan apa yang hidup di sana sebenarnya adalah apa yang disebut penduduk setempat sebagai makhluk legendaris. Aku mengagumi karaktermu, tetapi aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki kekuatan besar. Lo Fong mengamati Buah yang sedang dalam keadaan campur aduk antara takut dan gelisah. Tiba-tiba, sebuah biji buah kiwi, sesuatu yang biasa yang datang dari alam semesta, muncul di telapak tangan Lo Fong. Itu adalah salah satu dari banyak material yang tersembunyi di dalam cincin dunia Lo Fong. Saat berikutnya, biji itu berubah menjadi aliran cahaya hijau dan menyelimuti Buah. Buah sangat terkejut. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau.
Di bawah kendali halus kekuatan ilahi Lo Feng, tubuh Buah terus-menerus menyerap esensi energi dan mencapai terobosan berulang kali. Tingkat gen hidupnya melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, dia menjadi makhluk tingkat universe 9. Lo Feng tersenyum saat melihat semua yang terjadi, karena dia sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Maka apa yang telah dia lakukan pada Buah hanya sekedar tindakan acak untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Bagi seorang universe master yang hebat, nilai dari benih kecil yang diambil dari alam semesta kemungkinan besar dapat diabaikan. Lo Feng melangkah maju dan pergi. Buah merasakan sakit tak berujung menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu berasal dari peningkatan gen hidupnya. Ia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Ia hampir tidak bisa membuka matanya. Tiba-tiba, bahkan pegunungan di kejauhan pun menjadi jelas. Buah melayang di langit, dan kekuatan asli dalam tubuhnya membuatnya menggeram. Ini nyata. Aku menjadi orang suci, dan aku adalah orang suci puncak sekarang. Hanya selangkah lagi dari legenda. Buah mengguncang tubuhnya, dan baju besinya berubah menjadi abu. Dia mengumpulkan kekuatan aslinya, dan membuat baju besi baru, lalu terbang menuju kastil api perkasa. Lo Feng berdiri di langit, dan memandang pegunungan di kejauhan. Gunung api Amara. Sasarannya ada di sana. Lo Feng melihat pada kejauhan. Lo Feng sudah benar-benar melupakan Buah yang baru saja diselamatkannya. Dia hanya perlu mendapatkan informasi dunia ini. Itulah sebabnya dia memilih Buah, dan dia telah mengimbanginya dengan meningkatkan level gen kehidupannya. Menurut ingatan Buah, gunung di depan Lo Feng disebut Gunung Api Amara, dan ada legenda di sana. Meskipun benua Juean berada di wilayah rahasia alam semesta, Master Yuan Ao menempatkan terlalu banyak makhluk hidup di tanah ini yang menyebabkan populasinya berlebih. Mereka hanya bisa mendapatkan sebagian kecil energi alam semesta. Selain itu, Master Yuan Ao hanya mengambil makhluk hidup dari ras lemah yang memiliki potensi terbatas. Jadi sebagian besar individu di benua Juean tidak lebih kuat dari penduduk bumi dewasa. Level 1 hingga level 3 berada di bawah level penjajah bintang. Level 4 hingga level 6 berada di level penjelajah bintang. Dan level 7 hingga level 9 berada di level bintang. Orang suci berada di level universe. Legenda berada di level master domain. Setengah dewa berada di penguasa sektor. Sedangkan untuk dewa mereka adalah seorang undying. Lebih dari satu legenda hidup di Gunung Api Amarah ini, pikir Lo Feng saat ia mampu merasakan riak kekuatan. Aku tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Lo Feng menjadi serius. Gunung Api Kemarahan panjangnya lebih dari 600.000 mil. Dan ada binatang iblis yang kuat yang tinggal di dalamnya. Jadi tidak ada warga sipil yang tinggal di sekitar gunung itu. Jauh di dalam Angry Flame Mountain, di kastil hitam yang dikelilingi oleh pegunungan, magma mendidih di bawah kastil, dan ada binatang buas aneh yang hidup di magma. Ada kesatria berbaju besi emas di sekitar kastil, dan semuanya berada di tingkat ke-9. Seorang tetua berjubah putih mendekat dari kejauhan, dan setiap langkah membawanya sejauh lebih dari 300 kaki. Ada cahaya putih bersinar di sekelilingnya, dan Lo Feng tahu bahwa dia adalah seorang legenda. Tak lama kemudian, legenda itu berjalan ke jembatan. Pintu terbuka perlahan, dan seorang kesatria berkobar berdiri di depan pintu. Kesatria itu juga seorang legenda. "Mengapa kamu di sini?" tanya sang kesatria berapi. "Tidakkah kamu tahu, kamu tidak bisa datang ke sini kecuali ada sesuatu yang mendesak? Ada hal penting yang harus aku sampaikan kepada Dewa Pova yang agung," kata sesepuh berjubah putih itu sambil berjalan masuk ke dalam kastil hitam. Di dalam istana, seorang pejuang undying yang berkilauan duduk di singgasana. Dewa Pova menatap para pelayan dan mendengarkan laporan para pelayannya kepadanya. "Kamu telah melakukannya dengan baik," kata Dewa Pova. Tetua berjubah putih itu mulai menangis karena pujian sang dewa agung. Tetua berjubah putih itu sedang menunggu instruksi untuk langkah selanjutnya. Namun dia melihat cahaya keemasan yang samar. Dia mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa Dewa Pova yang sebelumnya berada di singgasana telah menghilang.
semua orang di istana pergi karena mereka semua mengira Dewa Pova pergi untuk sesuatu yang penting. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dewa Pova duduk di singgasana sepanjang waktu, tetapi para penguasa sektor dan penguasa domain tidak dapat melihatnya. Siapa kamu? Dewa Pova menatap lelaki di depannya. Dia ketakutan. Lo Feng menatap Dewa Pova di depannya dan tidak dapat menahan tawa dalam hati. Aku sangat berhati-hati dan menggunakan skill mengikat terkuat yang kumiliki. Aku tidak menyangka targetku adalah petarung undying yang lemah. Ceritakan padaku segala hal yang penting dalam hidupmu, kata Lo Feng. Baiklah, tentu saja, kata Dewa Pova. Lo Feng tampaknya mendengarkan, tetapi sebenarnya ia telah melakukan ilusi. Bagaimanapun, pikiran dan tekadnya berada pada level Universe Master, dan ia adalah master mental meskipun ia tidak pandai dalam ilusi. Ia adalah makhluk hebat yang mengikuti jalur ukiran. Ia telah menciptakan beberapa keterampilan ilusi yang dengan mudah menjebak Dewa Pova. Lo Feng dapat mengetahui dari kata emas bahwa targetnya adalah Dewa Pova di depannya. Namun dia tidak dapat mempercayai bahwa seorang pejuang undying dapat membahayakan alam semesta asli atau bahkan dewa leluhur mengirimnya hanya untuk ini. Oke guys, sampai sini dulu dan mohon maaf kemarin libur 2 hari ya teman-teman. Karena apa? Karena VGA Mimin bermasalah teman-teman akhirnya ya. Jadi habis upload itu tiba-tiba langsung hitam ya. Ini pun VGA sekarang masih VGA pinjaman ya dari tokonya. Mungkin 3-4 hari Mimin mau kesana lagi dan bakalan libur dulu ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.